Salam damai sejahtera bagi setiap saudara, dan saya menyaksikan segmen Kerinduanku dalam YouTube channel saya dengan istri saya yang hanya mau di belakang layar, yang tidak mau tampil. Karena dia, aku hanya menopang dari belakang, kata gitu saudara. Daripada saya curhat lebih dalam lagi, kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk terus menopang acara ini, untuk boleh jadi saluran berkat. Biar nama-Mu Tuhan saja yang ditinggikan. Kerinduan kami agar siapapun menyaksikan segmen renungan singkat ini, mereka boleh diberkati, dipersiapkan untuk menjalani hari, bahkan dikuatkan, diteguhkan untuk menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Hamba mau berdoa agar firman Tuhan hari boleh menjadi kekuatan bagi hidup mereka. Pakai lidah bibir hamba untuk boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan amin. Mari sama-sama kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita buka dengan sebuah lagu yang easy listening, tapi mantap sekali. Mari sama-sama kita angkat lagu ini di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali lagi, katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari sama-sama katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari semuanya, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari sama-sama katakan anggur baru tercurah, umatnya sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Mari sama-sama katakan hari ini, hari yang telah dijanjikan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Dimanapun saudara berada, yuk sama-sama bilang sama saya. Belenggu dosa telah dipatahkan. Siap, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, mari sama-sama. Anggur baru tercurah, mantap. Umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Yuk sama-sama, kita sama-sama
mau datang sama Tuhan. Sekali lagi kita datang sama Tuhan. Baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Mari sama-sama. Nyata kuasanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita akan membahas sebuah tema. Kalau kemarin kita membahas mengenai kuasa di balik perjamuan kudus, kita ini membahas mengenai hidup yang diurapi Tuhan. Saya percaya bahwa dua unsur ini, tubuh dan darah Yesus, menyatu dalam perjamuan kudus dan diurapi oleh minyak, adalah sebuah unsur yang sangat penting untuk kita menyambut tahun yang baru. Mazmur 23 ayat yang kelima mengatakan demikian. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tahukah saudara, pada zaman dahulu kala minyak urapan itu dipakai, atau minyak dipakai untuk melindungi para domba. Para gembala mengolesi minyak zaitun kepada domba-domba. Alasan mereka meminyaki gembala domba dengan minyak adalah yang pertama, agar tidak terluka. Pada musim kawin, domba jantan berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian domba betina. Domba jantan seringkali menubruk satu sama yang lain dengan kekuatan yang besar, dan akhirnya tanduknya bisa melukai domba yang lain. Maka gembala meminyaki kepala domba jantan agar tidak bertubuhkan, tidak saling melukai. Yang kedua, karena dengan diurapi, dengan diminyaki kepala dari domba, agar tidak ada lalat, anti lalat. Lalat sering hinggap pada bagian hidung domba, bertelur di sana. Lalat yang terbang di sekitar kepala domba membuat domba jadi panik, lari tanpa arah. Ini bisa merusak kualitas susu atau dagingnya. Akhirnya bahkan domba bisa cedera, bahkan bisa mati. Kalau lalat berhasil bertelur, Bapak dan Ibu, Saudara, lava yang masuk ke dalam saluran pernapasan akan mengakibatkan infeksi dan peradangan. Akibatnya hidung domba jadi rusak, jadi luka, gatal, dan gak sedikit dari mereka yang mengusek-usek kepalanya kepada batang pohon atau semak-semak yang bikin domba bisa terluka dan ujung-ujungnya mati. Kalau saudara mempelajari, lalat dalam Alkitab digambarkan sebagai Beelzebul. Beelzebul artinya adalah King of Lies atau raja dari lalat, saudara. Alkitab katakan ketika saudara dan saya diurapi oleh Tuhan, ketika saudara dan saya diurapi, dilindungi. Saudara dan saya diminyaki oleh Tuhan, jadi dikatakan dilindungi. Supaya saudara dan saya bertabrakan dengan yang lain, ada perlindungan tadi. Kalau dalam sudut pandang binatang, saudara. Nah, kita akan mempelajari hari ini, kita mempelajari hidup yang diurapi. Dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Semenjak Daud diurapi oleh Samuel, diurapi dengan minyak kudusnya, dengan iman kepada nama Tuhan, Alkitab katakan Daud menjadi pribadi yang berbeda. Daud menjadi pribadi yang berkuasa. Daud menjadi pribadi yang luar biasa. Bahkan arti nama Kristus sendiri adalah yang diurapi dalam bahasa Yunani. Bahkan arti kata Mesias artinya adalah juga yang diurapi dalam bahasa Ibrani. Fakta ketika orang diurapi oleh Allah. Yang pertama, kitab katakan Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ketika saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru, Allah mempersiapkan saudara untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Saya banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang sebelum mereka diurapi oleh Allah, sebelum mereka dipakai oleh Allah, Alkitab katakan mereka menjadi pribadi yang benar-benar berbeda. Pribadi yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ada seorang bapak terikat oleh yang namanya rokok, Bapak dan Ibu. Sangat gila rokoknya. Dia sehari bisa bukan lagi
bungkus saudara, tapi sudah bisa 6, 7, sampai 8 bungkus. Berbagai macam pengobatan gak bisa tolong. Saudara dia dibaptis di gereja Tiberias dan diurapi. Dan kesaksiannya ketika sampai di rumah dia lihat rokok, dibilang dia jijik. Dia mau muntah, cium bau rokok, dan lepas dengan sendirinya. Nah, kita akan belajar ketika saudara diurapi, apa yang akan terjadi. Yang pertama, ketika Allah memilih saudara, dia pasti mengurapi saudara. Ketika Tuhan memanggil saudara, dia akan memperlengkapi saudara. Karena Tuhan mau memakai saudara, dia akan mengurapi saudara. Matius 10 ayat yang ke-11, ayat yang pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya, memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ketika saudara dan saya diurapi oleh Tuhan, maka saudara dan saya diberikan kuasa. Tuhan tidak pernah mengurapi seseorang dengan maksud atau tujuan yang tidak ada. Pasti ada maksud dan tujuannya. Saya percaya ada banyak anak-anak muda, mereka ketika mereka diurapi dengan minyak kudusnya, didoakan dengan iman kepada nama Yesus Kristus, secara supernatural kesehatannya menjadi lebih baik. Secara supernatural dengan pertolongan dari Tuhan, karakternya makin menjadi baik. Bahkan gak sedikit yang mengalami kesembuhan, atau bahkan mungkin banyak sekali kesembuhan. Alkitab katakan bahwa ia memanggil kamu adalah setia, dia juga akan menggenapinya. Saya percaya bahwa ketika kita diurapi dengan nama Kristus, kita dipanggil untuk melakukan pekerjaannya, Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Yang kedua, pemilihan Tuhan datang bersamaan dengan pemeliharaan Tuhan. Itu masih poin yang pertama. Ketika Tuhan pilih, Tuhan urapi. Dan ketika Tuhan urapi, Tuhan pasti pelihara. Yang kedua, pengurapan Tuhan mengubah saya menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Ketika saudara dan saya diurapi, saudara saya diubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Pengurapan Tuhan mengubah saudara dan saya menjadi pribadi yang berbeda. Mengapa? Karena pengurapan itu ada di dalam saudara. Dalam 1 Samuel 9 ayat 21, tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian? Suatu hari Samuel memilih Saul atas perantaran dari Tuhan. Saul adalah orang yang paling suku yang terkecil, bahkan kaumnya yang paling hina dari suku Benyamin. Udah paling kecil dari 12 Israel, di suku Benyamin kaumnya yang paling hina. Tapi ketika dia diurapi, Alkitab katakan, lalu Samuel mengambil buri-buri berisi minyak, dituangkannya ke atas kepala Saul, diciumnya sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat Israel? Alkitab katakan bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. 1 Samuel 10 ayatnya yang pertama. Ada banyak kesaksian di gereja tempat saya melayani. Orang-orang yang berasal dari keluarga yang miskin, tidak punya apa-apa, datang ke gereja, diurapi dengan minyak urapan, dengan iman kepada nama Kristus Yesus Tuhan, dapat beasiswa dalam dan luar negeri, bahkan tes dan sebagainya. Dengan iman kepada Yesus Kristus Tuhan, dapat mukjizat yang luar biasa. Saya percaya bahwa ketika kita diurapi, Tuhan memilih kita. Dan ketika Tuhan memilih kita, ada pengurapan Tuhan dalam diri kita. Dan yang kedua, kita diubahkan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Yang ketiga, ketika Tuhan mengurapi saudara, saudara akan lebih more competent, more confidence, and more calm. Lebih berkualitas, berkemampuan, lebih percaya diri, dan lebih tenang ketika diurapi. Yang ketiga, pengurapan Allah membuat tugas yang sukar menjadi mudah. Alkitab katakan dalam terjemahan Indonesianya, Efesus 3 ayat yang ke-16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya yang di dalam batin kamu. Ketika seseorang berada dalam pengurapan Tuhan, ketika rohnya yang kudus ada di dalam saudara dan saya, ketika minyak itu dicurahkan dalam saudara dan saya, maka sesuatu yang luar biasa akan ada dalam saudara, dan tugas yang sulit akan menjadi jauh lebih mudah. Karena pengurapan Tuhan ada dalam diri orang tersebut. Alkitab katakan orang yang diurapi akan membuat tugas yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang mustahil akan menjadi tidak mustahil. Lukas 1:37, sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Karena dalam hidup ini kita akan diperhadapkan oleh hal-hal yang kelihatannya mustahil.
Tapi ketika saudara dan saya diurapi dengan minyak, beriman kepada nama Yesus Kristus Tuhan, yang tidak mungkin, yang sulit, bukan hanya dia buat menjadi mungkin, tapi dia buat menjadi mudah. Suatu hari di tempat saya melayani ada seorang pengusaha punya utang jutaan dolar. Beberapa bankir dari berbagai macam negara datang di Singapura hendak mengambil asetnya. Dan orang tersebut sudah pergi kemana-mana, bahkan mau bunuh diri karena utangnya banyak sekali. Dia datang ke tempat ibadah gereja kami, gereja Tiberias, didoakan oleh gembala sidang saya, Pendeta Pak Haji. Dan suatu hal yang luar biasa, bilang ambil tubuh darah Yesus, tabok meja meeting dengan minyak urapan, beriman kepada Yesus, minta berapa lama dipending. Dan tahukah saudara, orang tersebut hari ini bukan hanya bebas dari kemiskinannya, dari utang-utangnya yang banyak, tapi kehidupannya dipulihkan. Kemana-mana orang tersebut, pengusaha besar bersaksi bahwa karena minyak urapan yang telah didoakan oleh nama Tuhan Yesus, kuasa yang besar terjadi. Saya tahu di luar sana ada begitu banyak perbincangan mengenai minyak urapan. Saya tahu di luar sana ada banyak orang berkata minyak urapan sesat dan sebagainya. Tapi saya percaya bahwa minyak urapan adalah sebuah sarana. Saya percaya Tuhan bisa pakai apa saja. Tuhan bisa pakai tongkat Musa untuk membelah Laut Merah. Bahkan Tuhan bisa pakai sapu tangan Paulus untuk melepaskan orang dari yang namanya kuasa kegelapan. Tuhan bisa pakai apa saja. Dan saya juga percaya di Alkitab terlalu banyak ayat mengenai minyak urapan. Minyak urapan menjadi berkuasa ketika kita doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya Alkitab mengatakan saudara dan saya yang diurapi, kuk dalam diri saudara dihancurkan. Alkitab mengatakan akan datang dalam waktunya. Ketika saudara dan saya diurapi deyok atau kuk dalam diri saudara, firman Allah mengatakan akan dihancurkan. Ketika orang diurapi, firman Allah mengatakan bahwa segala yang terbaik terjadi dalam hidup saudara dan saya. Mari sama-sama kalau saudara ada minyak urapan, ambil minyak urapan saudara. Kita akan mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Mari sama-sama. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak
Dalam Yesaya 10 yang ke-27, it shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke, dalam kurung, satanic bondage will be destroyed because of the anointing oil. Akan datang pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang dikenakan karena ikatan kuasa gelap akan dilepaskan oleh karena pengurapan dengan minyak kudusnya. Saya percaya di akhir zaman ini kuasa Tuhan tetap dicurahkan. Saya percaya di akhir zaman ini ada banyak kesaksian yang begitu indah. Orang-orang yang diurapi, orang-orang yang tinggal dalam pengurapan, orang-orang yang melekat dengan pengurapan tersebut akan mengalami kuasa-kuasa yang luar biasa. Ada seorang pengusaha bersaksi kepada saya bahwa di kiri kanannya saudara, orang jualan makanan, dia kebetulan usaha makanan saudara. Kiri kanannya pakai kuasa kegelapan. Dan dia tetap cari Tuhan, dia gak pakai kuasa kegelapan. Setiap kali buka dia urapi tokonya. Setiap kali buka dia urapi, waktu itu dia masih pakai tenda saudara. Dan long story short, kiri kanan rame, tetap dia datang sama Tuhan. Dia buka tendanya dengan doa, cari Tuhan, urapi dan sebagainya. Lakukan yang terbaik. Saudara mau tahu, di kiri kanannya perlahan tapi pasti mulai datang ke tempat dia. Bahkan satu hal yang luar biasa, usahanya di Ancol, di kanannya kebakaran, kiri kanan kebakaran, tapi nggak tahu dari mana api di kiri kanan kebakaran, dia di tengah-tengah apinya saudara. Bukan hanya tidak mendekat, tapi kayak mau pergi, kayak mau terbang. Saya percaya Tuhan bisa lakukan apa saja. Bahkan sekarang dia membeli berbagai macam ruko untuk memperluas usaha pekerjaannya. Saya percaya Tuhan tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Saya percaya kalau orang lain ditolong, saudara juga bisa ditolong. Tulis komentar di bawah sini, kesaksian apa yang sudah pernah terima melalui kuasa minyak urapan dan perjamuan kudus. Bagaimana Tuhan menolong saudara. Dan saya percaya, bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin. Agar semakin banyak orang yang mengenal betapa Tuhan tetap bekerja sampai dengan hari ini. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.